Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Violeta. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat denah yang menarik seperti yang biasa kita lihat di brosur perumahan. Denah merupakan bagian dari gambar kerja yang harus digambar dengan jelas dan informatif. Namun, ada kalanya gambar denah tersebut dipakai untuk keperluan presentasi ataupun marketing, sehingga kita harus menyajikannya dengan warna dan gambar yang menarik. Oke, langsung saja kita mulai ya. Kalau kalian ngikutin video aku dari pertama, kalian bisa pakai denah itu untuk kita kerjakan hari ini. Pertama, kita bisa buka dulu denah yang kita punya. Di sini, aku punya denah yang lengkap dengan notasi dan simbol-simbolnya. Tapi, untuk denah ala brosur ini, kita harus hilangkan dulu notasi garis grid dan garis potongannya, kemudian furniture-nya juga. Karena nanti kita akan ganti gambar furniture ini dengan clip art furniture yang lebih menarik. Kemudian teks ini juga aku hilangkan dan juga arsirannya. Lalu kop gambar ini dan judul gambar aku hapus. Nah, denah kosongan ini akan kita print dalam bentuk PDF. Di sini kita tidak perlu memperhatikan skalanya karena gambar hanya dipakai untuk bahan presentasi. Tapi yang paling penting adalah proporsi gambarnya harus tetap sesuai. Bisa kita preview dulu. Lalu kita print. Oke, sekarang kita akan mulai mewarnai denah ini. Di sini aku menggunakan software Photoshop. Buka PDF tadi di aplikasi Photoshop. Pada pilihan Crop to, pilih Media Box agar gambar yang terbuka sesuai ukuran kertas. Klik OK. Nah, gambar ini ditampilkan secara transparan, sehingga kita bisa buat background-nya dulu. Di sini aku pakai rectangle warna putih, lalu aku pindahkan layer background ini ke paling bawah. Sebelum kita mulai memberi warna, pastikan dulu bahwa layer background ini tetap berada di paling bawah dan layer gambar denah ini berada di paling atas. Pertama, kita mulai dengan mewarnai dinding. Gunakan tools rectangle, kemudian select dindingnya, dan ubah warnanya menjadi warna abu. Untuk memudahkan membaca layer, kita bisa rename layer ini menjadi namanya, yaitu dinding. Sebelumnya, aku mau menjelaskan dulu bahwa warna ataupun material yang aku gunakan di sini tidak menjadi patokan ya, tapi kalian bisa berkreasi sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Kalau sudah selesai untuk semua dindingnya, layer ini bisa kita jadikan satu dengan cara select semua layer dinding, lalu klik kanan dan pilih Merge Layer. Untuk kusen jendela, kita bisa lakukan hal yang sama. Di sini, aku akan mewarnai kusennya dengan warna coklat. Selanjutnya, kita buat lantainya. Di sini, aku memakai perintah Clipping Mask. Pertama, kita tambahkan new layer, ubah namanya dengan nama lantai. Lalu dengan Tools Pen Tool, select area lantai mana yang akan kita berikan material keramik.
Lalu klik kanan, pilih Make Selection, masukkan nilai feather radiusnya 0, lalu klik OK. Nah, selection ini akan aku jadikan objek dengan mewarnainya dengan tools Paint Bucket Tool. Di sini aku memakai material keramik warna krem. Kalian bisa ambil gambar ini dari material yang biasa dipakai kalau ingin memasukkan material di SketchUp. Atau kalian bisa googling, di situ kalian akan banyak menemukan sampel-sampel keramik dengan berbagai motif dan warna. Kita bisa masukkan gambarnya ke Photoshop. Lalu perbanyak dulu gambar keramik ini sampai menutupi area denah. Layer yang banyak ini kita jadikan satu dengan cara select semua layer keramiknya. Klik kanan, pilih Merge Layer. Lalu, untuk membuat clipping mask-nya, pastikan layer keramik berada di atas layer lantai tadi. Lalu kita klik kanan, pilih Create Clipping Mask. Sekarang keramik sudah sesuai dengan bentuk lantai kita. Nah, dengan tools Clipping Mask ini, kita bisa mengatur skalanya dan menyesuaikan nut keramiknya supaya lebih rapi dengan gambar denah kita. Untuk carport dan taman, kita bisa lakukan dengan cara yang sama. Untuk furniture, kita bisa masukkan clip art atau gambar PNG yang diambil dari tampak atas. Di sini aku udah download beberapa gambar furniture yang kita butuhkan. Untuk kalian yang mau cari gambar seperti ini, kalian tinggal googling keywordnya itu furniture top view PNG. Dan akan muncul banyak banget gambar-gambar yang bisa kalian download secara gratis atau berbayar. Kalian bisa lihat salah satu linknya yang udah aku tulis di description box. Nah, kalau gambar furniture-nya sudah lengkap, kita bisa langsung memasukkan gambarnya ke denah. Drag gambar furniture ini ke dalam denah. Lalu sesuaikan skalanya. Ingat ya, proporsinya harus sesuai. Ini bisa kita lakukan dengan cara mengira atau membandingkannya dengan objek-objek lain yang ada di denah kita. Lakukan sampai semua furniture kita lengkap. Lalu lakukan juga hal yang sama untuk melengkapi pepohonan pada gambar kita. Oke teman-teman, sekarang denah ala brosur perumahan kita sudah selesai. Yang penting di sini adalah bagaimana kita bisa menyajikan denah ini dengan warna dan gambar semenarik mungkin. Karena gambar ini merupakan bagian dari iklan kita untuk menarik klien ataupun pembeli. Jadi silahkan berkreasi dengan warna dan furniture yang kalian sukai. Sekian dulu video kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.